Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Putrahayu dengan NIM C0D022013 akan mempresentasikan materi pemotongan pajak PPh 21 bukan pegawai dan peserta kegiatan. A. Pengertian bukan pegawai dan peserta kegiatan. Bukan pegawai dalam pengertian PPh pasal 21 adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. B. Ketentuan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai. Ketentuan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai, kebanyakan orang mengetahui bahwa PPh 21 dikenakan untuk gaji atau upah pegawai atau karyawan dan dilakukan setiap bulan diterimanya penghasilan. Namun tak hanya untuk karyawan, PPh 21 dikenakan pula atas pegawai tidak tetap atau freelance serta bukan pegawai. Kali ini kita bukan membahas bagaimana mekanisme pemotongan PPh 21 untuk segmen bukan pegawai. C. Cara perhitungan PPh bukan pegawai yang berkesinambungan. PPh 21 bukan pegawai berkesinambungan yang menerima penghasilan dari beberapa pemberi kerja. Tarif PPh 21 bukan pegawai berikut tarif progresif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi terbaru di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan dan Perpajakan berikut ini. Berdasarkan tarif PPh 21 di atas, dikenakan atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak berdasarkan penghasilan kena pajak bukan pegawai adalah 50% penghasilan bruto. Sehingga rumus perhitungan pajak penghasilan bukan pegawai adalah PPh 21 sama dengan tarif pajak kali 50% kali penghasilan bruto. Contoh, Mario adalah seorang aktuaris senior yang bekerja di perusahaan keuangan A, sekaligus di perusahaan asuransi B. Dari perusahaan A, ia menerima penghasilan 4 kali dalam setahun, pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November, masing-masing sebesar 40 juta. Perhitungan PPh 21 Mario. Penghasilan bruto 4 kali 40 juta, 160 juta. Penghasilan kena pajak 50% kali 160 juta, 80 juta. PPh 21 terutang 5% kali 60 juta, 15% kali 20 juta, 6 juta. PPh 21 dipotong perusahaan A. Februari 40 juta, penghasilan bruto 40 juta, penghasilan kena pajak 20 juta, penghasilan kena pajak kumulatif 20 juta, tarif 5%, PPh 21 dipotong 1 juta. Mei 40 juta, penghasilan bruto, PKP 20 juta, penghasilan kena pajak kumulatif 40 juta, tarif 5%, PPh 21 dipotong 1 juta. Agustus, penghasilan bruto 40 juta, PKP 20 juta, PKP kumulatif 60 juta, tarif 5%, PPh 21 dipotong 1 juta. November, penghasilan bruto 40 juta, penghasilan kena pajak 20 juta, penghasilan kena pajak kumulatif 80 juta, tarif 15%, PPh 21 dipotong 3 juta. D. Menghitung PPh 21 atas bonus tahunan, aturan dan contohnya. Keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari hasil kerja keras karyawan. Salah satu bentuk apresiasi yang dapat perusahaan berikan kepada karyawan adalah bonus. Bonus atas karyawan terbagi atas beberapa jenis, di antaranya bonus retensi, bonus tahunan, bonus akhir tahun, dan tantiem. Pemberian bonus diharapkan memotivasi karyawan dalam bekerja dan mencari keuntungan yang menunjang keberhasilan perusahaan. Selain gaji pokok, ternyata bonus juga akan dikenakan pajak. Oleh sebab itu, perusahaan yang membayar bonus wajib menghitung dan memotong PPh 21 atas bonus karyawan sesuai ketentuan perpajakan. Contoh perhitungan pajak bonus karyawan. Karyawan yang belum menikah, gaji setahun 12 kali 8 juta, 96 juta, bonus 10 juta, penghasilan bruto setahun 106 juta.
Pengurangan biaya jabatan setahun 5.300.000, penghasilan neto setahun 100.700.000. PTKP untuk WP sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun 46.700.000. PPh pasal 21 terutang 5% kali 46.700.000 sama dengan 2.335.000. Selanjutnya hitunglah besaran PPh 21 terutang atas penghasilan teratur saja tanpa bonus. Gaji setahun 12 kali 8 juta sama dengan 96 juta. Penghasilan bruto setahun 96 juta, pengurangan biaya jabatan setahun 4.800.000, penghasilan neto setahun 91.200.000. PTKP untuk WP sendiri 54 juta, penghasilan kena pajak setahun 37.200.000. PPh pasal 21 terutang 5% kali 37.200.000, 1.860.000. PPh 21 di atas bonus yang akan diterima oleh karyawan diperoleh dari selisih pajak total, termasuk bonus. Dengan pajak total tanpa bonus berdasarkan perhitungan sudah dilakukan, maka pajak bonus yang diterima oleh Laura adalah 2.335.000 dikurang 1.860.000 sama dengan 475.000. Cara perhitungan PPh rapel untuk kenaikan gaji. Apa itu gaji rapel? PPh 21 atau pajak penghasilan atas penghasilan dan pekerjaan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau pekerjaannya. Sedangkan rapel adalah pembayaran uang atas penghasilan yang telah diterima sebelumnya. Perhitungan PPh 21 rapel akan dihitung berdasarkan penghasilan bulanan yang sebenarnya. Contoh, keputusan kenaikan gaji baru saja ditetapkan pada bulan Januari 2023. Sementara itu, dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa kenaikan gaji berlaku sejak September 2022. Dari contoh tersebut bisa dikatakan bahwa kekurangan pembayaran gaji dari bulan September sampai Desember yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 disebut sebagai uang rapel. Kenaikan gaji seperti itu disebut juga dengan kenaikan gaji berlaku surut atau mundur. Contoh perhitungan PPh 21 rapel. Sunarko bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di industri jasa. Sunarko mendapatkan gaji bulanan sebesar 5.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200. Sunarko berstatus belum kawin. Pada bulan Juni 2022, Sunarko menerima kenaikan gaji bulanan sebesar 6 juta. Kenaikan gaji itu berlaku surut sejak 1 Januari 2022, sehingga Sunarko menerima rapel sebesar 1.500.000. Rapel ini merupakan selisih gaji yang seharusnya diterima dari bulan Januari hingga Mei 2022. Dengan demikian, contoh perhitungan PPh 21 rapel Sunarko adalah sebagai berikut. Pertama, perhitungan dimulai dengan menghitung PPh 21 pada bulan Januari. Penghasilan bruto sama dengan 5.500.000, pengurangan biaya jabatan sama dengan 5% kali 5.500.000 sama dengan 275.000, pengurangan iuran pensiun 200, penghasilan neto sama dengan 5.500.000 dikurang 275.000 dikurang 200 sama dengan 5.025.000. Penghasilan neto disetahunkan sama dengan 12 kali 5.025.000 sama dengan 60.300. PTKP setahun sama dengan 54 juta. PKP setahun sama dengan 60.300 dikurang 54 juta sama dengan 6.300. PPh 21 terutang sama dengan 5% kali 6.300 sama dengan 315.000. Potongan bulan Januari sama dengan 315.000 per 12 sama dengan Rp26.250. Setelah itu, perhitungan PPh 21 rapel pun dilakukan. Penghasilan bruto sama dengan 6 juta, pengurangan biaya jabatan sama dengan 5% kali 6 juta, sama dengan 300.000, pengurangan iuran pensiun 200.000, penghasilan neto sama dengan 6 juta dikurang 300 dikurang 200 sama dengan 5.500. Penghasilan neto disetahunkan sama dengan 12 kali 5.500 sama dengan 66 juta. PTKP setahun sama dengan 54 juta. PKP setahun sama dengan 66 juta dikurang 54 juta sama dengan 12 juta.
PPh 21 terutang sama dengan 5% kali 12 juta sama dengan 600.000. Potongan PPh 21 bulanan sama dengan 600.000 bagi 12 sama dengan 50.000. Potongan Januari sampai Mei yang seharusnya 5 kali 50.000 sama dengan 250.000. Potongan Januari sampai Mei yang sudah dilakukan 5 kali 26.250 sama dengan 131.250 rupiah. PPh 21 Rapel kenaikan gaji sama dengan 250 dikurangi 131.250 rupiah sama dengan 118.750. Kemudian hasil dari PPh 21 Rapel kenaikan gaji sebesar 118.750 tersebut ditambah dengan potongan PPh bulan Juni sebesar 50.000, maka total PPh 21 yang harus dibayar pada bulan Juni adalah sebesar Rp168.750. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.